Apa kata Allah? Alqiha ya Musa. Coba lemparkan tongkat itu Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu dilemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba dia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Nah, Allah ngasih mukjizat nih kepada Nabi Musa. Ketakutan Nabi Musa, langsung lari. Nabi Musa melihat tongkatnya berubah menjadi ular. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengilhamkan rasa syukur ke dalam hati kita ini, karena kalau tidak Allah ilhamkan, mulut kita mungkin bisa mengucapkan alhamdulillah tapi hati kita tidak nerima. Contoh kalau pedagang nih, kita tanya padahal dia sepi, gimana Bu, rame dagangannya? Alhamdulillah lah. Entah apa betul sekarang yang terjadi sepi gitu. Nah, jadi dia ngucapin alhamdulillah tapi sebetulnya dia tidak menerima ucapan itu. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah ilhamkan rasa syukur ke dalam hati kita ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Nah, kita nih nyambung lagi tentang Nabi Musa alaihissalam. Terakhir itu di videonya sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam ini dia pergi keluar dari istana Fir'aun, dia jalan-jalan, dia main, kemudian dia melihat ada laki-laki Israel dan laki-laki Mesir Kipti sedang bertengkar. Nah, apa kata yang Mesir ini? Wahai Musa, bantu aku, karena yang membesarkanmu adalah orang kami, kata orang Mesir. Nah, orang Israel ngomong juga, Musa, yang menyusukan kau orang kami, kau lahir itu dari Bani Israel Musa, bantu aku. Tiba-tiba kesukuan Nabi Musa meninggi. Wah, aku harus bela orang kampung aku. Nah, ini sebetulnya tidak boleh ya, karena kalau orang jahiliyah itu bela saudara kita benar ataupun salah. Nah, waktu itu Nabi Musa alaihissalam khilaf. Dibantunya yang Bani Israel ini, dipukulnya lah yang Mesir Kipti ini, mati di tempat. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa ini memiliki kekuatan yang besar. Satu Nabi Musa sama dengan 10 orang laki-laki yang perkasa. Jadi mungkin tinju Nabi Musa itu pelan, efeknya langsung mati. Nggak pakai koma, itu langsung pokoknya tek, mati di tempat langsung sekali pukul. Melihat kejadian ini, Nabi Musa menyesal betul ya. Nah, penyesalan Nabi Musa ini kita lihat dalam surah Al-Qasas 15-17. Apa kata Nabi Musa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena setiap kali kita melakukan maksiat, kesalahan, dosa, kita membuat perasaan kita itu tidak tenang, jantung kita ini tidak tenang. Jadi, nah itu makna kita telah menganiaya diri kita sendiri, hilang ketenangan jiwa, penyesalan datang. Aku telah menganiaya diriku sendiri, ya Allah ampunilah aku. Allah ampuni, kata Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Karena yang dilakukan Nabi Musa ini bukan terencana. Nah, khilaf itu pasti terjadi di setiap orang yang mungkin dia kurang bisa menguasai dirinya ketika ada masalah itu, sehingga
Allah mengampuni dosa Nabi Musa dikarenakan apa? Nabi Musa betul-betul menyesal melakukan ini, karena dia rencananya tidak ingin membunuh. Kemudian apa kata Nabi Musa, ya Allah, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Nah, ini janji Nabi Musa, aku tidak akan lagi, ya Allah, mau nolong yang kayak begini. Ini aku salah gitu, aku membela suku aku salah ini, ya Allah. Makanya kita nih family kita mau maju jadi anggota dewan, tapi kita tahu kelakuannya jelek. Nah, jangan, wah ini family aku nih harus kita bela, ini harus kita majukan, jangan. Nah, ini Nabi Musa gara-gara membela kesukuan dia, makanya kata Nabi Musa, aku tidak akan melakukan hal yang kayak gini lagi, ya Allah. Menyesal betul Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa habis terjadi pembunuhan itu, Nabi Musa takut betul. Nabi Musa takut betul, khawatir tentang pembunuhan yang dilakukannya ini. Tapi dia masih sembunyi sekitar Mesir. Belum Nabi Musa ini keluar dari Mesir, itu belum keluar. Begitu dia keluar lagi untuk berjalan, Nabi Musa ini menyembunyikan diri nih, tapi dia ngendap-ngendap jalan, ketemu lagi dengan orang yang dia bantu kemarin. Wahai Musa, untung kau bantu aku. Kalau tidak kau bantu aku mungkin mati aku waktu itu. Untung kau pukul dia. Nah, rupanya begitu cerita, ada orang Mesir yang dengar. Oh, berarti Musa yang membunuh kemarin. Nah, yang orang Mesir ini melapor ke istana Firaun. Nah, Firaun pun rapat. Dalam rapatnya itu diputuskanlah bukan untuk mencari Nabi Musa saja, tapi kalau ketemu bunuh. Jadi jangan kasih hidup, langsung aja matikan. Inilah bayi Bani Israel yang dalam mimpi itu yang akan menghancurkan aku. Nah, rupanya salah satu yang ikut rapat itu dia beriman kepada Nabi Musa, tetapi dia menyembunyikan imannya. Jadi kadang kalau kita buka iman kita resikonya besar, maka kita boleh menyembunyikan iman kita. Nah, cara dia membantu Nabi Musa gimana? Dia cari Nabi Musa, begitu jumpa dia kasih tahu. Nah, ini yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 20. Apa katanya kepada Nabi Musa? Wahai Musa, keluarlah kau dari kota ini. Kami tadi udah rapat, maka diputuskan mereka akan membunuhmu Musa. Pergilah kau dari sini. Aku sesungguhnya orang yang memberi nasihat yang baik kepada kamu. Nah, Nabi Musa mendengarkan nasihat ini, dan walaupun Nabi Musa itu kuat, nggak ada dia penenteng dia. Nggak ada dia mengatakan udah santai aja lah, aku 10 orang mereka habis aku buat. Nggak mau Nabi Musa. Didengar oleh Nabi Musa nasihat itu. Keluar kau Musa dari sini. Orang mengejarmu. Jadi nggak konyol Nabi Musa itu. Kadang kan ada orang dia masuk kerja jadi security nih, pas di interview kalau datang perampok 4 orang apa yang kamu lakukan? Saya lawan Pak. Oh, bodoh kamu namanya nih. Udah jelas dia berempat, kamu lawan. Tapi yang satu lagi, kamu kalau datang perampok 4 orang apa yang kamu lakukan? Saya lari menyelamatkan diri Pak, untuk mencari bantuan. Nah, ini yang betul. Nah, bukan belah orang yang berani itu berapa banyak orang dihadapinya, tidak. Jadi Nabi Musa begitu mendengar nasihat ini diikutkan oleh Nabi Musa. Nah, ini terlihat dalam surah Al-Qasas 21. Musa bergegas, kata Allah, meninggalkan kota Mesir. Setelah itu maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Ada rasa takut itu. Jadi jangan dikira seluruh orang-orang kuat itu tidak memiliki rasa takut. Mereka punya rasa takut itu. Maka kata Allah, rasa takut dan rasa khawatir itu wajar ada di dalam diri manusia. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, itu hal yang wajar. Jadi ketika ini terjadi, Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nah, karena Nabi Musa ini dia menegakkan kebenaran tapi nggak konyol dia. Udah, posisi aku udah membahayakan, udah aku keluar dulu dari sini.
Kemana Nabi Musa pergi? Tidak ada sebetulnya rencana mau pergi ke Madian, itu tidak ada. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian, dan tatkala Nabi Musa menghadap jurusan ke Madian, jadi karena dia menghadap ke Madian, dia langsung berdoa kepada Allah, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya Allah, pimpinlah aku ke jalan yang benar. Nah, jadi itu doa Nabi Musa. Dia tidak tahu dia mau kemana, penting udah aku arahkan wajah aku ke Madian. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, pimpin aku ke jalan yang benar ya Allah. Artinya kita ini harus senantiasa minta kepada Allah. Nah, alhamdulillahnya dalam surah Al-Fatihah kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Nah, makanya kita guna sholat banyak, kita terus minta petunjuk jalan yang lurus supaya kita jangan mencong. Nah, itu ada teriakan anak-anak. Itu enak ya kalau rekam ini. Jadi ada suara anak-anak, ada suara sepeda motor, tapi mudah-mudahan ini tetap terdengar ya. Nah, setelah itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sewaktu sampai di Madian itu, Nabi Musa boleh dibilang dalam keadaan yang sangat lapar karena nggak ada bawa duit. Jadi tidak ada duit, tidak ada makanan, pergi sampai di Madian keadaan lapar. Nabi Musa dalam keadaan lapar, kemudian dia melihat ada segerombolan orang yang sedang memberikan minum ternak, dan dia melihat ada perempuan yang menghambat laju kambingnya sendiri. Nah, kenapa dia hambat laju kambingnya? Supaya kambingnya ini jangan nanti bercampur dengan kambing laki-laki yang sangat banyak itu, karena di situ banyak laki-laki, sehingga perempuan ini ditahannya kambingnya. Nah, jangan sampai kambing itu bercampur jadinya. Nah, ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Qasas 22-24. Ketika Nabi Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum ternaknya. Tapi ada dua orang perempuan yang tidak bisa memberikan minum ternaknya karena nunggu dulu nih, biar laki-laki dulu. Nah, ini ciri perempuan solehah, itu pemalu gitu. Artinya perempuan dia keluar tidak ada masalah, dia bener ternak kambing ini. Perempuan dua orang ini beternak kambing keluar, cuman dia menjaga jarak. Jadi social distancing ini udah lama sebetulnya ini antara laki-laki dan perempuan ini. Bukan barang baru, sekarang baru sangat dibolehkan gitu kan, social distancing dijaganya. Nah, ini ciri perempuan malu, itu nggak mau dia gabung-gabung sama laki-laki, numpuk itu. Karena kalau perempuan mau, laki-laki yang mau betul lah jadinya dia itu memang pengen dia itu. Ditahannya kambingnya, diperhatikan terus oleh Nabi Musa. Diperhatikan Nabi Musa, ini kenapa lah perempuan udah berjam-jam nggak juga bisa meminumkan ternaknya. Maka Nabi Musa alaihissalam mendekati kedua orang perempuan ini. Kemudian kata Nabi Musa, kenapa kok dari tadi di sini aja nggak kasih minum ternaknya? Memangnya bapak kalian kemana perginya? Maka kata perempuan ini, kami menunggu dulu antrian karena di situ banyak laki-laki, jadi kami tidak mau gabung, biarlah nanti tunggu mereka dulu. Maka kata Nabi Musa, ya sudah, biar saya bantu. Nah, ini ciri laki-laki sejati, lihat orang kesusahan bantu, tapi tulus dari dalam hati dibantu. Apa ciri Nabi Musa tulus itu? Ada batu besar menutup mata air. Itu biasanya normalnya, apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, batu besar itu sebetulnya normalnya diangkat oleh 10 orang, tapi Nabi Musa melakukannya sendiri. Nah, bukan tebar pesona Nabi Musa ini, memang dia kuat. Diangkatnya, kemudian ditaruh, kemudian air memancar. Setelah itu Nabi Musa minumkan seluruh ternak perempuan ini. Nah, ditolong tuh, udah kalian di sana aja biar aku bantu. Nah, dibantu oleh Nabi Musa, dikasihlah minum ternak ini semuanya. Setelah selesai,
Nabi Musa tidak ada mengharapkan apa-apa, langsung selesai, langsung pergi Nabi Musa lagi duduk di bawah pohon kayu di mana dia berteduh tadi. Padahal saat itu Nabi Musa dalam keadaan lapar. Apa doa Nabi Musa dalam keadaan lapar itu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi dalam keadaan lapar pun Nabi Musa nggak mau ngomong sama manusia. Nah seharusnya ini nih yang kita amalkan, karena Rasulullah juga mengajarkan ini kepada umatnya, jangan suka ngadu apapun ke orang. Kalau minta sama Allah, kalau mohon pertolongan minta pertolongan pada Allah, nanti Allah yang menggerakkan orang menolong kita. Nah jadi kita jangan suka nih cerita-cerita ke orang tentang kesusahan kita, pedih hidup kita, pokok ceritakan pada Allah. Nggak perlu kita buat caption, aduh lapar betul hari ini, siapakah yang akan mengasihani aku. Nggak perlu seperti itu. Nabi Musa tetap bertahan di dalam keadaan lapar, nggak mau dia minta upah. Itu ciri-ciri laki-laki yang tulus. Kalau yang tidak tulus biasanya dia hanya suka menolong yang wajahnya cantik. Nah itu laki-laki yang tidak tulus tuh. Pernah ya, kami sedang duduk waktu itu di Jalan Paus, saya ada juga teman dan ada beberapa orang lagi halakoh lah, cerita-cerita agama. Tiba-tiba ada perempuan yang salah belok masuk parit. Nah kita nggak jauh dari situ, semua berlari terkecuali saya dan teman saya. Selebihnya berlari menolong, ada yang ngangkat motornya, nyariin sendal dia yang hilang di got, ada yang nyemprot, ada yang ngasih air minum. Ya alhamdulillah lah. Rajin semua nolong. Cewek itu cantik. 2 minggu kemudian di tempat yang sama nenek-nenek jatuh dari sepeda. Nggak ada satupun yang bergerak nolong. Nah itu laki-laki ini tuh sulitnya. Begitu yang nenek-nenek jatuh, lamban gerakan semua ya kan. Tapi kalau pas cewek cantik jatuh, langsung turun nolong semuanya. Sampai kami pun cerita agama ditinggalin gitu demi menyelamatkan perempuan. Tuh kan Ustadz yang ngajarin tat, kalau ada apa-apa kita cepat menolong. Nah begitu nenek tuh kok gak ada kan yang nolong satu. Itulah. Nah Nabi Musa ngajarin jadi laki-laki itu tulus lah. Habis nolong, nggak ada ditanya Nabi Musa, di mana dek tinggal, kalau ada apa-apa cari aja lah bang, sini abang duduk di sini aja, nanti abang bantu. Jadi perempuan kalau ada yang kayak gini nggak usah lah diramah-ramahin, kadang mau dia abang nih baik atau apa, padahal aslinya enggak tuh, sulit tuh ya, seperti itu. Nah jadi Nabi Musa duduk lagi. Nah itu menandakan Nabi Musa tulus, Nabi Musa tidak genit. Setelah itu anak perempuan ini cerita kepada orang tuanya. Orang tua dari perempuan berdua ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam, yang cukup berumur panjang walaupun kaumnya sudah, kaum Aikah itu sudah dibinasakan oleh Allah. Nabi Syuaib masih hidup bersama anak-anaknya. Cerita, wahai ayah, tadi kan kami antri ngasih minum ternak, laki-laki itu banyak ternaknya. Karena kami udah lama, ada seorang pemuda yang kuat dan bisa dipercaya ya. Nah terasa sama perempuan tuh, laki-laki yang bisa dipercaya itu terasa dia. Jadi ayah, dia bantu kami ayah, dia kasih minum ternak ini. Nah kata Nabi Syuaib, ya udah kalian panggil dia, bawa kemari. Nah ini, jadi kalau laki-laki baik itu jodoh diantarin sama Allah. Kalau tulus, jodoh diantarin Allah. Nggak perlu kita apa namanya nih, tolong promotin aku ya di SG itu kan banyak tuh, ini follow ini follow itu follow. Nggak perlu kita tebar pesona ke sana kemari. Fantasin aja diri kita itu jadi orang baik. Jodoh Allah yang antar. Nah ini kita lihat dalam surah Al-Qasas 25-28. Begitu Nabi Musa sedang duduk di pohon itu, nah kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Nah ini ciri perempuan soleha yang kedua nih, malu-malu. Terbayang nggak gaya malu-malunya perempuan, nggak pernah terlalu dekat dengan laki-laki.
udah punya rasa nih, nah, karena udah terasa Nabi Musa orang baik. Apa kata perempuan nih? Sesungguhnya Bapak memanggil, suruh ke rumah. Bapak ingin ya ngasih balasan kebaikan lah terhadap yang telah saudara lakukan kepada kami. Nah, kemudian dibawa Nabi Musa ke rumahnya. Tapi apa kata Nabi Musa? Biarkan aku berjalan di depan, kalian di belakang. Kalau aku salah jalan, lempar aja aku pakai kerikil. Nah, ini menandakan apa? Nabi Musa nggak mau dia sejalan dengan perempuan itu bersama, atau perempuan itu di depannya. Nggak mau Nabi Musa, udah aku depan, supaya untuk menjaga pandangan mata. Kalau kita diragu saya. Aduh, Nabi Musa mencontohkan demikian. Nah, kalau jadi laki-laki yang baik itu jangan suka menoleh perempuan dari belakang. Nah, ini yang harus kita amalin nih, laki-laki yang jomblo, fisabilillah, jabulai di jalan Allah, jangan nih suka lihat perempuan dari belakang. Nggak mau jalan seiring, dia jalan sendiri. Kalau aku salah jalan, lempar pakai kerikil. Jadi kalau ada perempuan ngajak jalan, itu caranya tuh. Oke, aku di depan, kau belakang. Salah aku lempar. Lemparnya pakai batu. Kalau ke kiri, lempar apa dia, bahu dia. Tapi di sini tidak diceritakan berapa besar kerikilnya. Cuman dibilang kerikil ya. Kalau kerikilnya kan kecil-kecil lah. Nah, sampai di rumah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tuh nanya-nanya ke Nabi Musa, kenapa kok bisa sampai ke sini? Nah, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi di negeri Mesir. Maka setelah diinterogasi oleh Nabi Syuaib, dari situ terlihat Nabi Musa ini apa adanya bercerita. Langsung yakin Nabi Syuaib. Langsung yakin ini orang baik. Maka Nabi Syuaib mengatakan dalam surah Al-Qasas, masih dalam surah Al-Qasas 25-28 itu, aku ingin menikahkan engkau dengan anakku ini. Kau pilihlah salah satu di antara mereka. Bayangin tuh, kalau laki-laki baik dikasih kesempatan milih malahan. Pilih mana yang mau di antara dua ini. Tapi dalam riwayat, Nabi Musa memilih yang lebih muda. Nah, dia dua, karena dikasih pilihan, dipilih yang muda. Jadi kita tuh normal ya, kalau laki-laki itu kalau ada yang tua nih, satu yang muda nih, lebih cenderung milihnya yang muda. Tapi ada juga sih laki-laki muda yang suka dengan perempuan tua. Kadang ada dua lah, memang tulus mau dengan yang lebih tua, atau yang berikutnya numpang hidup. Nah, ini yang numpang hidup nih yang banyak daripada yang tulus. Kalau yang numpang hidup banyak lah, lebih banyak yang numpang hidup daripada yang tulus. Nah, kemudian Nabi Syuaib ngasih syarat. Jadi gini, Musa, kau nikah dengan anakku, tapi kau kerja sama aku. Nah, ini mertua yang baik untuk menguatkan ekonomi menantunya karena nggak ada kerjaan, tapi ini menantu orang baik. Nah, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau udah nampak seorang pemuda yang bisa dipercaya, baik akhlaknya, nggak ada kerja, dia kasih kerja dia, karena dia orang terpercaya. Daripada orang yang ngambil dia kerja, mending kita yang ngambil. Nah, Nabi Syuaib ngasih syarat, kau mana mau 8 tahun kerja sama aku atau 10 tahun? Maka Nabi Musa, kalau udah aku penuhi salah satu di antara keduanya, tidak ada tambahan lagi ya ayah ya. Enggak, kau pilihlah. Maka Nabi Musa memilih yang lebih baik, yaitu 10 tahun dia bekerja dengan mertuanya. Nah, kita ada juga sih di sini dapat dia menantu nih, calon menantu nih orang baik, akhlaknya bagus, bisa dipercaya, sopan santun, langsung diambil. Malah dia ya, mertuanya nguliahin dia, yang kemudian mengambil dia untuk bekerja sama dia. Jadi ini bagus sebetulnya. Kalau udah dapat yang baik akhlaknya, itu nggak perlu ditanya dia mesti kerja di mana lagi, udah pekerjakan saja dia. Nikahlah Nabi Musa dengan istrinya ini. Apa pekerjaan Nabi Musa? Mengembala kambing. Makanya rata-rata Nabi dan Rasul itu menjadi pengembala kambing.
Karena apa? Terbukti secara ilmiah kambing adalah binatang yang sulit untuk ditaklukkan. Jadi orang akan lebih sabar kalau dia jadi pengembala kambing. Nah, kalau mau sabar, salah satunya peliharalah kambing. Tapi jangan di perumahan. Kalau di perumahan ngamuk orang nanti. Kenapa Bapak melihara kambing, Pak? Untuk melatih kesabaran. Ya Bapak sabar, Pak. Kami naik pitam nengok kambing Bapak kemana-mana dia berak. Itu pula nanti. Jadi kalau di perumahan janganlah. Setelah itu, maksudnya setelah 10 tahun, Nabi Musa ngomong ke istrinya, nah ini udah 10 tahun kita sama Bapak, gimana kalau kita ini pulang kampung, aku udah rindu sama orang tuaku, aku mau ngajak balik lah ke Mesir. Nah Nabi Shu'aib mengizinkan. Nah Nabi Musa dikasih kambing oleh Nabi Shu'aib, dikasih kambing yang cukup banyak, dikasih udah silahkan bawa istrinya, bawa anaknya. Nah, Nabi Musa mulai mengarah ke Mesir, tetapi Nabi Musa mencari jalan yang rasanya memang tidak dilewati orang, karena rasa takut dan khawatir dicari Fir'aun itu masih ada, belum hilang kasusnya. Nah, Fir'aun tetap mencari kemana Nabi Musa berada. Ini diceritakan dalam surah Al-Qasas 29-32. Ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api dari lereng gunung. Jadi karena dia mencari jalan yang berbeda, malam itu gelap, dingin. Nah, Nabi Musa khawatir nih keselamatan istri dan anak-anaknya serta ternaknya. Tiba-tiba Nabi Musa melihat ke arah lereng bukit, nampak dia api. Nah, apa kata Nabi Musa? Ilqala Musa li ahlihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, ini anastu naron, sesungguhnya aku melihat api. Nah, aku pergi ke sana, kalian tunggu di sini. Nanti api itu kan bisa nih untuk kita berdiam, untuk memanasi tubuh kita. Nah, Nabi Musa berangkat. Rupanya begitu sampai di atas bukit itu, terdengar suara dari lembah suci tua itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirilakanlah solat untuk mengingatku. Jadi semua nabi itu ada syariat solat yang diperintahkan Allah, dengan cara yang disyariatkan masing-masing nabi itu berbeda-beda. Nah, kita inilah penyempurna dari seluruh gerakannya itu. Jadi di sini Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi itu perintahnya. Nabi Musa ketakutan, terdengar suara itu. Ini diceritakan dalam surat Toha 11-16. Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Jadi kalau mau masuk tempat suci itu, sesungguhnya kamu berada di lembah suci. Tempat suci tolong tanggalkan sendal. Kita kan masuk masjid suci, tanggalin sendal. Juga orang mengartikan tanggalkan duniawi kita. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, tanggalkan duniawi kita, lepaskan dulu untuk kita supaya bisa khusyuk menghadap Allah. Nah, setelah Allah katakan demikian, Nabi Musa mendengar lagi suara itu, wa matilka biyaminika ya Musa, apakah yang di tanganmu itu Musa? Nah, Nabi Musa kan bawa tongkat. Sambil ketakutan Nabi Musa ngomong, qala hiya asaya atawakkalu 'alaiha wa ahushu biha 'ala aghanami waliya fiha maribu ukhra. Ini adalah tongkatku, aku bisa nyandar dengan tongkatku ini, dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku, aku pukul daun dengannya, dan bagiku ada lagi beberapa keperluan dengan tongkat ini. Jadi dijelasin Nabi Musa, ini tongkat ini saya gunakan untuk nyandar, untuk nyari makan kambing. Apa kata Allah? Alqiha ya Musa, coba lemparkan tongkat itu Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayatun tas'a. Lalu dilemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba dia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Nah, Allah ngasih mukjizat nih kepada Nabi Musa. Ketakutan Nabi Musa, langsung lari. Nabi Musa melihat tongkatnya berubah menjadi ular. Jadi rasa takut itu sebetulnya hal yang wajar.
Jadi jangan kita katakan kalau orang takut, alah penakut, cemen kamu, masa itu aja nggak berani. Kita ini ada orang yang berani gelap, ada yang tidak. Ada orang yang sholat nggak pernah tapi nekatnya minta ampun ya. Jadi kita tuh masing-masing beda-beda nih dikasih Allah ujiannya. Jadi takut itu rasa yang wajar. Nabi Musa takut sama ular, langsung lari dia. Nah, kemudian apa kata Allah? Allah berkata, khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Peganglah ia dan jangan takut. Nah, Allah kasih kekuatan Nabi Musa hatinya. Pegang, jangan takut, kami akan mengembalikan jadi tongkat semula. Nah, itu mukjizat Nabi Musa pertama kali dikasih mukjizat. Kemudian setelah keajaiban itu, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Masukkanlah tanganmu ke dalam leher bajumu. Nah, dimasukkan tangan, set. Keluar putih bercahaya tangan Nabi Musa, bukan karena penyakit, memang bercahaya dia. Didekapkan kedua tangan itu ke dadamu bila engkau dalam keadaan takut. Nah, jadi dipesan ke Allah, kalau kau dalam keadaan takut Musa, masukkan tanganmu ke lehermu, keluar cahaya itu, letakkan di dadamu. Nah, jadi ini nih, jadi bukan kita ini nggak bisa ngamal ini, ketiak kita busuk lain dia, nggak percaya kalau begitu kepit gini kan, tanggung busuk taruh ke dada, tambah kacau dada kita dibuat, tambah takut kita dibuat. Nah, jadi itu diajarin Allah ke Nabi Musa, kalau kau dalam keadaan takut, masukkan tanganmu ke leher bajumu, keluarkan bercahaya, taruh di dadamu bila kau dalam keadaan takut. Dan Nabi Musa ini bukan dua itu aja mukjizatnya, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Jadi paling banyak mukjizat itu Nabi Musa sampai 9. Karena yang dihadapinya adalah orang-orang Bani Israel dan orang-orang Mesir Kipti. Jadi waktu itu sihir sedang menjadi-jadi, makanya Nabi Musa ini dikaruniakan Allah keajaiban dalam bentuk mukjizat seperti ini. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.